Ya, pandemi COVID-19 membuat lembaga-lembaga keuangan di negeri ini mengeluarkan kebijakan yang extraordinary untuk menghadapi corona. Bahkan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto tidak segan-segan mengatakan harusnya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemangku-pemangku kebijakan keuangan di negeri ini seia sekata. Saat ini Dewan Perwakilan Rakyat juga tengah menggodok draft revisi Undang-Undang Bank Indonesia. Seberapa urgentnya sebenarnya revisi Undang-Undang Bank Indonesia ini dan apakah saja kewenangan yang akan bertambah atau mungkin akan berkurang dari Bank Indonesia, dan salah satunya juga yang akan ditambah adalah soal Dewan Moneter. Kita ulas di sore hari ini, Dewan Moneter Panglima Ekonomi Indonesia. Jadi seperti yang kita tadi ketahui bahwa dan saya katakan bahwa saat pandemi COVID-19 melanda, lembaga-lembaga keuangan di negeri ini mengeluarkan sejumlah jurus yang extraordinary untuk mengatasi dampak dari corona ke perekonomian negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, ini tentang penetapan stabilitas keuangan dan juga penyelamatan ekonomi karena corona, pemerintah dalam hal ini mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan tentunya, dan juga diberi kewenangan untuk memberikan pinjaman kepada lembaga penjamin simpanan jika mengalami kesulitan likuiditas yang membahayakan perekonomian dan juga sistem keuangan akibat dari pandemi COVID-19. Selain itu juga langkah yang kedua yang dilakukan oleh pemerintah juga memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan anggaran yang berakibat pada APBN yang diperlukan untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan dan juga perekonomian. Kemudian yang kedua adalah Bank Indonesia. Bagaimana tentunya Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah kepada bank sistemik maupun bank selain bank sistemik. Nah, yang kedua adalah memberikan pinjaman likuiditas khusus kepada bank sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas dan juga tidak memenuhi persyaratan pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek. Yang ketiga dari Bank Indonesia adalah membeli surat hutang negara atau surat berharga syariah negara berjangka panjang di pasar perdana. Yang keempat adalah membeli repo surat berharga negara yang dimiliki lembaga penjamin simpanan. Dan yang kelima adalah mengatur kewajiban penerimaan dan penggunaan devisa. Sementara yang keenam adalah memberikan akses pendanaan kepada korporasi swasta dengan cara repo surat utang negara atau surat berharga syariah negara yang dimiliki oleh korporasi swasta melalui perbankan. Selanjutnya langkah yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan adalah memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan, integrasi, dan juga konversi. Dan yang kedua adalah menetapkan pengecualian bagi pihak tertentu dan juga kewajiban melakukan prinsip keterbukaan di bidang pasar modal dalam rangka pencegahan dan juga penanganan krisis sistem keuangan. Kemudian tugas dari lembaga penjamin simpanan selama pandemi COVID-19 adalah melakukan persiapan penanganan dan juga peningkatan intensitas persiapan bersama dengan OJK untuk penanganan permasalahan solvabilitas bank. Dan yang kedua adalah melakukan tindakan penjualan repo surat berharga negara yang dimiliki kepada Bank Indonesia, penerbitan surat utang, lalu pinjaman kepada pihak lain dan juga pinjaman kepada pemerintah. Yang ketiga melakukan pengambilan keputusan begitu untuk melakukan atau tidak melakukan penyelamatan bank selain bank sistemik yang dinyatakan sebagai bank gagal. Yang keempat merumuskan dan juga melaksanakan kebijakan penjaminan simpanan untuk kelompok nasabah dengan mempertimbangkan sumber dana. Sebenarnya kalau kita lihat tugas-tugas dari keempat lembaga negara begitu yang menangani masalah keuangan tentunya selama pandemi COVID-19, beberapa yang mengatakan bahwa sebenarnya harus sejalan seia sekata agar mungkin satu frekuensi begitu ya, supaya melihat bahwa permasalahan yang terjadi di negeri kita adalah akibat pandemi COVID-19. Bahkan Menko Perekonomian mengatakan kalau kebijakan makroprudensial yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia harus seiring sejalan juga dengan kebijakan mikroprudensial yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan. Maka dari itu kita tahu saat ini ada sebenarnya revisi draft dari Undang-Undang BI. Nah, sebelum kita lihat bagaimana draft revisinya, kita lihat dulu sebenarnya apa yang menjadi tugas dan juga fungsi Bank Indonesia. Tugas dan fungsi Bank Indonesia tidak lain tidak bukan adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai tukar rupiah. Dan kalau untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 unsur utama atau pilar utama. Yang pertama adalah menetapkan, melaksanakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang ditetapkan dan juga dilaksanakan Bank Indonesia meliputi kebijakan terkait suku bunga bank dan juga surat-surat berharga, di mana semuanya dirancang untuk mengendalikan persoalan inflasi dan juga deflasi yang mungkin melilit Indonesia. Yang kedua adalah kebijakan moneter yang tercakup dalam tugas dan fungsi Bank Indonesia tidak hanya soal mengatasi inflasi atau deflasi, tapi sebagai pusat uang di Indonesia, Bank Indonesia memiliki wewenang mengatur
jumlah minimum cadangan kas yakni 5% untuk saat ini. Dan selain itu juga Bank Indonesia juga berfungsi sebagai the last resort bank-bank lain di Indonesia ketika terjadi mismatch pengelolaan dana yang berakibat pada kesulitan pencairan dana bank jangka pendek. Sehingga turut menstabilkan perputaran rupiah dalam negara Indonesia. Nah, kita tahu mengatur dan menjaga kelancaran sistem keuangan tentunya. Yang ketiga adalah stabilitas sistem keuangan. Ini dia 3 pilar utama untuk mencapai tujuan dari Bank Indonesia mencapai dan juga memelihara kestabilan nilai tukar rupiah. Saat ini DPR tengah menggodok draft revisi Undang-Undang Bank Indonesia. Kewenangan apa saja sebenarnya yang akan bertambah kepada Bank Indonesia atau mungkin akan berkurang juga untuk Bank Indonesia. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah pasal 4 atas status independen di Undang-Undang Nomor 4 2004 atas Undang-Undang BI. Jika dalam undang-undang yang berlaku saat ini adalah BI adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan juga wewenangnya. Bebas dari campur tangan pemerintah dan juga pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Maka dalam revisi usulan Balek begitu ya, Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen berkoordinasi dengan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan juga wewenangnya bebas dari campur tangan pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Yang kedua adalah tentunya dalam pasal ini adalah tujuan Bank Indonesia mencapai memelihara kestabilan nilai rupiah tentunya. Untuk mencapai tujuan tersebut, BI melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan juga mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Usulan perubahannya oleh Balek adalah selain memelihara kestabilan nilai tukar rupiah, BI juga memiliki tugas meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Yang juga menarik dalam tugasnya adalah soal menjaga moneter yang dilakukan oleh Dewan Kebijakan Moneter. Nah, dalam usulan Balek, DPR menghapus pasal 9 yang isinya kalau kurang lebih itu untuk berlaku saat ini adalah pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8. BI juga wajib menolak dan juga atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Jika ini disetujui, independensi BI di sektor moneter bisa dikatakan akan lenyap dan digantikan oleh yang namanya Dewan Moneter atau adanya Dewan Moneter yang bertugas membantu pemerintah dan juga Bank Indonesia dalam merencanakan dan juga menetapkan kebijakan moneter sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7. Tugas Dewan Moneter memimpin, mengkoordinasikan dan juga mengarahkan kebijakan moneter sejalan dengan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Dewan Moneter juga terdiri dari 5 anggota yaitu Menteri Keuangan, ada juga Menteri yang membidangi perekonomian, lalu Gubernur Bank Indonesia, lalu Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jika dipandang perlu, pemerintah juga dapat menambah beberapa orang menteri sebagai anggota penasehat kepada Dewan Moneter dan juga Sekretariat Dewan Moneter diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Dewan Moneter juga diketuai oleh Menteri Keuangan. Dewan Moneter bersidang sekurang-kurangnya 2 kali dalam sebulan atau sesuai dengan kebutuhan yang mendesak. Dalam pembicaraan yang bersifat teknis, anggota Dewan Moneter berhak menunjuk penasehat ahli yang dapat menghadiri sidang Dewan Moneter. Yang selanjutnya yang diubah adalah tentunya pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 soal menetapkan melaksanakan kebijakan moneter. BI berwenang menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperlihatkan sasaran laju inflasi. Maka dalam perubahannya BI menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi, pertumbuhan ekonomi dan juga penciptaan lapangan kerja yang ditetapkan oleh pasal 11. Balek juga mengadopsi seluruh poin pasal 11 dengan Undang-Undang Nomor 2 tentang Perpu, yakni dalam suatu hal bank mengalami kesulitan keuangan, kalau kita lihat yang berdampak pada sistemik dan juga berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan Bank Indonesia dapat memberikan pembiayaan darurat dan juga bagaimana menjadi beban bersama Bank Indonesia dan juga pemerintah. Bahkan kalau kita lihat dalam beberapa pasal tentunya yang terkait dalam revisi Undang-Undang Bank Indonesia ini ada sebenarnya yang paling menarik soal bagaimana tentunya adalah soal otoritas jasa keuangan. Nah, yang menarik adalah di pasal 34 kalau saya lihat adalah tugas pengawasan bank yang selama ini dilaksanakan oleh otoritas jasa keuangan dialihkan kepada Bank Indonesia. Pengalihan tugas mengawasi bank sebagaimana yang dimaksud pada ayat pertama dilaksanakan selambat-lambatnya pada 31 Desember 2023. Proses pengalihan kembali fungsi pengawasan bank dari otoritas jasa keuangan kepada Bank Indonesia dilakukan secara bertahap. Nah, setelah dipenuhi syarat-syaratnya yang meliputi infrastruktur, lalu ada anggaran, personalia, struktur organisasi, sistem informasi, dan juga sistem dokumentasi dan berbagai peraturan pelaksanaan berupa perangkat hukum, serta dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Nah,
itu dia beberapa poin-poin rancangan Undang-Undang Bank Indonesia. Yang paling menarik adalah soal pasal 34, jika nantinya pengawasan perbankan kembali ke Bank Indonesia, lalu otoritas jasa keuangan akan mengerjakan apa?